warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kristina Ernawati selaku Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri Pogung Kidul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan program inovasi sekolah yang saya beri judul Praktik Baik Membangun Kesadaran Menjaga dan Merawat Fasilitas Sekolah dengan metode pendekatan inquiry kolaboratif di SD Negeri Pogung Kidul. Ya, ada apa Saka? Di ruang perpustakaan ini dan ruang komputer ini sangat panas, jadi saya tidak malas belajar. Iya benar, ruang ini menjadi satu dengan ruang komputer. Andai saja kita punya ruang perpustakaan sendiri, kita makin semangat dan makin giat dalam belajar. Aku pengen deh punya sekolah yang ruang perpustakaannya bisa untuk belajar. Adapun latar belakang dari program inovasi sekolah ini adalah berawal dari sebuah pemahaman bahwa fasilitas sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dan terawat tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga mencerminkan budaya positif sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam menjaganya. Namun demikian, data rapot pendidikan SD Negeri Pogung Kidul menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal perawatan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas sekolah. Berdasarkan hasil rapot pendidikan terbaru, hasil akreditasi sekolah, dan input penerimaan siswa baru menurun dari tahun ke tahun. Salah satu indikator yang perlu ditingkatkan adalah dari aspek lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya sekolah. Hal ini tercermin dari temuan lapangan seperti adanya beberapa fasilitas yang rusak, baik itu ringan maupun berat, tetapi belum tertangani dengan cepat. Halaman banjir saat musim hujan, musola, dan ruang yang lain juga bocor. Nah, kunci-kunci pintu di ruang-ruang juga banyak yang rusak, kemudian atap toilet dan ruang kelas yang rusak, ruang UKS yang belum berfungsi dengan baik, buku-buku dan rak yang ada di perpustakaan yang dimakan oleh rayap, penggunaan ruang kelas dan taman sekolah yang belum maksimal, serta kurangnya keterlibatan warga sekolah dalam merawat lingkungan fisik sekolah secara berkelanjutan. Hal tersebut berdampak juga terhadap animo masyarakat yang menurun untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SD Negeri Pogung Kidul. Menanggapi kondisi tersebut, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri Pogung Kidul mengambil langkah strategis melalui pendekatan inquiry kolaboratif sebagai bagian dari praktek baik kepemimpinan. Inquiry kolaboratif merupakan proses refleksi dan investigasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan. Melalui forum diskusi, observasi bersama, dan pelibatan murid dalam kegiatan proyek sekolah berbasis lingkungan, kepala sekolah berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga fasilitas sekolah sebagai tanggung jawab bersama. Praktek ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik sekolah, tetapi juga membangun budaya gotong royong, rasa memiliki, dan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan belajar mereka. Dengan demikian,
Praktik baik kepala sekolah dalam merawat dan menjaga fasilitas sekolah melalui inquiry kolaboratif menjadi contoh nyata penerapan kepemimpinan transformatif yang berbasis data, yang sejalan dengan semangat peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana dicanangkan dalam rapot pendidikan. Tujuan dari program inovasi sekolah ini secara umum adalah mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning berbasis teknologi digital dengan metode inquiry kolaboratif untuk menumbuhkan kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, serta keterampilan abad 21, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas dalam merawat dan menjaga fasilitas sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab murid terhadap fasilitas sekolah, mendorong murid berpikir kritis dan reflektif melalui inquiry berbasis masalah nyata di lingkungan sekolah, memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran kontekstual dan kolaboratif, dan yang terakhir adalah membangun budaya belajar partisipatif dan transformatif berbasis nilai kepedulian. Aksi yang kami lakukan dalam program inovasi sekolah ini ada dua hal. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang kedua adalah metode inquiry kolaboratif. Dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini ada 3 hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah fokus pada pemaknaan. Nah, dalam fokus pada pemaknaan ini saya memahami dari akar masalah dan mencari solusi. Kemudian hal yang kedua berbasis proyek dan masalah kontekstual. Dalam hal ini saya menyelidiki langsung kondisi fasilitas sekolah. Yang ketiga adalah refleksi berkelanjutan. Nah, dalam refleksi berkelanjutan ini berada pada pembelajaran yang mengajak siswa atau murid merefleksikan dampak tindakannya terhadap lingkungan sekolah. Kemudian aksi yang kedua adalah metode inquiry kolaboratif. Nah, pada metode inquiry kolaboratif ini ada 3 hal yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan inquiry. Mengapa halaman sekolah? Mengapa musola? Kenapa ruang-ruang yang ada di SD Negeri Pogung Kidul ini menjadi tidak aman dan nyaman pada saat hujan? Yang kedua adalah mengumpulkan data dan fakta. Saya melakukan observasi, wawancara, dokumentasi menggunakan perangkat digital. Yang ketiga adalah diskusi dan kolaborasi. Pada poin diskusi dan kolaborasi ini tentunya dalam kelompok. Saya menganalisis data, membuat kesimpulan, dan merancang solusinya. Dalam aksi nyata ini, kolaborasi dengan tenaga pendidik dan kependidikan, komite sekolah, aparat kampung dan masyarakat, dinas terkait, membuat proposal, sosialisasi dan koordinasi dengan wali murid, sosialisasi ke murid, kemudian membuat vlog, postingan di medsos SD Negeri Pogung Kidul, serta aksi perbaikan fasilitas baik melalui beberapa bantuan rekanan sekolah dan sukarelawan dari warga sekolah. Oh, mau ke kantor, kenapa Kek? Itu ada apa Ibu di sana? Oh, itu tandanya sekolah kita mau diperbaiki, Nak. Oh, iya, makasih Bu Sini. Sama-sama. Berikut adalah dokumentasi pembangunan ruang kelas dan perbaikan konblok serta peresapan yang ada di SD Negeri Pogung Kidul. Refleksi hasil dan dampak dari program inovasi sekolah yang saya lakukan adalah saya meyakini bahwa fasilitas sekolah bukan hanya sekedar sarana fisik, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembentukan karakter murid. Kondisi fasilitas sekolah mencerminkan budaya dan nilai yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, merawat fasilitas sekolah harus menjadi bagian dari pembelajaran, bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau guru semata. Melalui pendekatan inquiry kolaboratif, saya berupaya membangun kesadaran seluruh warga sekolah, terutama murid, agar memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah.
Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penemuan pengetahuan melalui proses bertanya dan menyelidiki, tetapi juga menumbuhkan kerjasama antar pihak dalam prosesnya. Saka-saka. Ya, Adi. Kita sekarang punya ruang perpustakaan yang baru ya. Tempatnya lebih luas, lebih adem, dan lebih banyak koleksi bukunya. Aku jadi semangat belajar. Alhamdulillah kita memiliki ruangan perpustakaan yang luas ini dan nyaman. Jadi kita semangat belajar. Hore! Setelah adanya kesadaran merawat dan menjaga fasilitas sekolah oleh seluruh warga sekolah, sekolah kami terlihat indah, lebih tertata dan rapi. Kegiatan belajar mengajar pun berjalan dengan baik. Anak-anak dan Bapak Ibu guru dalam kegiatan belajar mengajar lebih aman, nyaman, dan semangat. Bersama